Oke, bertemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis. Ini pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai financial statement and cash flow. Oke, financial statement atau laporan keuangan itu biasanya adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan setiap tahunnya untuk para pemegang saham. Terdiri dari yang pertama neraca atau balance sheet, ada juga income statement atau laporan laba rugi, ada statement of cash flow atau laporan arus kas, dan ada juga statement of stakeholders equity atau laporan perubahan modal. Yang pertama kita akan membahas mengenai neraca. Neraca adalah suatu statement atau suatu pernyataan atas posisi keuangan yang spesifik suatu perusahaan. Ya, di sisi kiri kita langsung ke gambarnya. Di sisi kiri dari neraca itu biasanya perusahaan akan merincikan mengenai current asset atau aset lancar, dan juga di bawahnya perusahaan merincikan mengenai fixed asset atau aset tetap. Nah, di sebelah kanannya ada yang namanya current liabilities atau kewajiban jangka pendek. Di bawahnya ada hutang jangka pendek dan juga ada modal. Nah, sisi kiri dan sisi kanan ini total aset dan total liabilities and equity ini jumlahnya harus seimbang atau harus sama. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang mensummarize atau merangkum semua pendapatan, biaya, dan keuntungan suatu perusahaan sepanjang suatu periode, biasanya selama 1/4 tahun atau 1 tahun. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan neraca tadi kan snapshot ya, artinya suatu waktu spesifik. Kalau misalkan income statement ini merincikan dari selama 1 tahun ke belakang biasanya, ya. Oke, selanjutnya ada statement of cash flow atau laporan arus kas. Laporan arus kas ini terbagi jadi tiga bagian. Yang pertama ada operating activities, ada long term investing activities, dan ada financing activities. Operating activities ini biasanya merincikan mengenai aktivitas gitu ya, keluar masuk kas perusahaan dalam aktivitas operasional. Lalu kalau misalkan long term investing activities biasanya menjabarkan mengenai aktivitas investasi perusahaan selama 1 tahun ke belakang. Nah, kalau financing activities ini menjabarkan mengenai laporan aktivitas pendanaan perusahaan selama 1 tahun ke belakang. Nah, yang terakhir ada laporan perubahan modal atau statement for stakeholders equity, adalah suatu statement atau laporan yang menunjukkan seberapa banyak modal perusahaan itu berubah selama 1 tahun atau 1 periode ke belakang dan mengapa perubahan ini terjadi. Ini biasanya ditujukan untuk para pemegang saham atau pemilik modal. Oke. Ada yang selanjutnya namanya free cash flow atau laporan arus kas bebas, bahasa Indonesianya itu ya, free cash flow. Ini tidak termasuk dalam laporan keuangan, tapi ini penting untuk ditampilkan dalam laporan tahunan. Karena apa? Karena ini free cash flow ini adalah jumlah dari uang yang bisa ditarik oleh perusahaan atau digunakan oleh perusahaan tanpa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasional dan memproduksi barang atau jasa mereka. Oke, nah ini ada rasio. Yang pertama, kalau misalkan kita atau misalkan investor ingin mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan itu, ada ini. Yang pertama ada rumus gross profit margin. Ya, ini rumusnya biasanya diperoleh dari laporan laba rugi. Ini ada operating profit margin dari laporan laba rugi juga. Ada profit before tax margin dan juga earning per share. Nah, untuk mereview neraca biasanya investor menggunakan current ratio. Ini biasanya angkanya diperoleh dari neraca. Ada juga quick ratio. Nah, ada juga asset turnover. Nah, untuk mengetahui tingkat pengembalian atau assessing return, ada yang namanya rumus ROE, return on equity. Ada debt equity ratio. Oke, cukup segitu. Ada juga debt equity ratio. Oke. Cukup sekian pertemuan kelima. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.